Berikut temuan surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius ini melalui serangkaian episode yang menganalisis kata-kata Pilatus. Surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius. Salam. Peristiwa-peristiwa terbaru di provinsi saya telah terjadi dengan karakter yang sedemikian rupa, sehingga saya pikir saya akan memberikan detail-detailnya sebagaimana yang terjadi. Karena saya tidak akan terkejut jika nanti hal itu dapat mengubah nasib bangsa kita. Sejak baru-baru ini, dewa-dewa tampaknya telah berhenti bersikap proporsional. Saya hampir siap mengutuk hari saya ketika saya menggantikan Valerius Gratus dalam pemerintahan Yudea. Nampak bagi saya, di antara kota-kota yang telah ditaklukkan, Yerusalem adalah yang paling sulit untuk diperintah, karena penduduknya sangat pemberontak, sehingga saya hidup dalam ketakutan. Setiap saat akan terjadi pemberontakan untuk menekan itu. Saya hanya memiliki seorang senturion dan segelintir prajurit. Saya meminta bantuan tambahan dari prefek Suriah, yang memberitahu saya bahwa dia hanya memiliki pasukan yang cukup untuk membela provinsinya sendiri. Dan dahaga akan penaklukan untuk memperluas kekaisaran kita melebihi kemampuan kami untuk mempertahankannya. Saya khawatir akan menjadi alasan untuk menghancurkan kekaisaran mulia kita. Di antara berbagai desas-desus yang saya dengar, ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu seorang pemuda yang katanya muncul di Galilea, memberitakan dengan ajaran yang mulia sebuah hukum baru atas nama dewa-dewa yang mengutusnya. Awalnya saya khawatir tentang maksudnya untuk menghasut orang-orang melawan orang-orang Romawi, tetapi segera ketakutanku sirna. Yesus dari Nazaret berbicara lebih sebagai sahabat orang-orang Romawi daripada orang-orang Yahudi. Suatu hari saat lewat di tempat Silo di mana ada kerumunan orang, saya melihat di tengah-tengah kelompok seorang pemuda yang bersandar pada pohon dengan tenang, menghadapkan diri kepada orang banyak. Saya diberitahu bahwa itu adalah Yesus. Ini bisa saja saya curigai, sebesar perbedaannya antara dia dan mereka yang mendengarkannya. Rambutnya berwarna emas, dan jenggotnya memberi penampilannya aspek yang surgawi. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Tidak pernah saya melihat wajah yang lebih manis atau lebih tenang daripada wajahnya. Betapa kontrasnya antara dia dan pendengarnya, dengan janggut hitam dan kulit coklat mereka. Tidak mau mengganggunya dengan kehadiran saya melanjutkan jalan saya, tetapi memberi isyarat kepada sekretaris saya untuk bergabung dengan kelompok itu dan mendengarkan. Nama sekretaris saya adalah Manalus. Dia adalah cucu dari kepala konspirator yang berkemah di Atia menunggu Katalina. Manalus adalah penduduk kuno Yudea dan sangat menguasai bahasa Ibrani. Dia setia kepada saya dan layak untuk mendapat kepercayaan saya. Saat memasuki pretorium, saya menemukan Manalus yang menceritakan kepada saya kata-kata yang diucapkan Yesus di Silo. Tidak pernah saya dengar di pidato atau dalam karya-karya filsuf apapun yang bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran Yesus. Salah satu orang Yahudi pemberontak yang begitu banyak di Yerusalem, setelah bertanya kepadanya apakah halal memberikan upeti kepada Kaisar, Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Karena kebijaksanaan ucapan ini, saya memberikan begitu banyak kebebasan kepada orang Nazaret ini. Karena saya memiliki kekuasaan untuk menangkap dan mengasingkan dia ke Pontius, tetapi ini akan bertentangan dengan keadilan yang selalu dicirikan oleh orang Romawi. Orang itu bukanlah seorang pemberontak atau pengacau. Saya memberikan perlindungan kepada Yesus. Mungkin tanpa dia sadari, dia memiliki kebebasan untuk bertindak, berbicara, mengumpulkan orang-orang, dan berbicara kepada orang banyak, serta memilih murid-muridnya tanpa dibatasi oleh perintah praetorian. Tetapi kebebasan yang tak terbatas ini, yang diberikan kepada Yesus, menimbulkan kemarahan orang Yahudi, bukan orang miskin, tetapi orang-orang kaya dan berkuasa. Adalah benar bahwa Yesus keras terhadap mereka yang terakhir, dan ini adalah alasan politik, menurut pendapat saya, untuk tidak mengendalikan kebebasan si Nazaret ini. Dia akan mengatakan kepada mereka, "Kalian adalah keturunan ular.
Kepada mereka lainnya, dia akan mengejek sedekah yang sombong dari pemungut cukai, memberitahukan kepada mereka bahwa kekuatan janda miskin lebih berharga di mata Allah. Keluhan-keluhan baru terus-menerus dibuat di pretorium terhadap perilaku sombong Yesus. Saya bahkan diberitahu bahwa nasib buruk akan menimpanya, bahwa itu bukan kali pertama. Yerusalem melempari mereka yang menyebut diri mereka nabi, dan bahwa jika pretorium menolak keadilan, maka akan diajukan banding kepada kaisar. Namun, perilaku saya disetujui oleh Senat, dan saya dijanjikan bantuan setelah berakhirnya Perang Partia. Karena terlalu lemah untuk menekan pemberontakan, saya memutuskan untuk mengambil langkah yang menjanjikan untuk menegakkan ketenangan kota tanpa menempatkan pretorium dalam posisi merendahkan diri. Itulah surat Pilatus kepada Kaisar Tiberius yang sangat jelas menerangkan bahwa dokumen surat ini menunjukkan bahwa Pilatus ragu-ragu untuk menyalibkan Yesus. Ketakutannya kemungkinan besar memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan Pilatus, termasuk penanganannya terhadap pengadilan dan penyaliban Yesus. Dokumen ini mengungkapkan bahwa Pilatus tidak segera memerintahkan penyaliban Yesus, tetapi memilih untuk menyerahkannya untuk meredakan ketegangan politik pada saat itu, dan mencegah pemberontakan potensial. Sekarang mari kita telusuri beberapa artefak yang terkait dengan Pilatus, dan memeriksa apa yang mereka ungkapkan tentang kematian Yesus. Batu Pilatus, atau prasasti Pilatus, merupakan sebuah artefak kuno yang ditemukan pada tahun 1961 dekat Caesarea Maritima di Israel. Prasasti ini terukir pada sebuah blok batu kapur dan memberikan bukti arkeologis tentang keberadaan Pontius Pilatus, gubernur Romawi Yudea yang disebut dalam catatan Perjanjian Baru tentang pengadilan dan penyaliban Yesus. Prasasti tersebut menyatakan, untuk austi ilahi ini, Tiberium Pontius Pilatus, prefek Yudea, Caesarea Maritima, di sepanjang pantai Laut Tengah Israel, merupakan kota kuno penting dan pusat administratif selama zaman Romawi. Batu Pilatus ditemukan digunakan kembali dalam tangga menuju teater di lokasi tersebut, dan diidentifikasi oleh arkeolog berkat prasasti Latin yang terukir di batu kapur itu. Tentang perbuatan Pilatus, beberapa pendapat menyatakan bahwa laporan itu mungkin memiliki akar historis karena alasan logis di balik keinginan Pilatus untuk membela diri di hadapan Kaisar Romawi. Sampai hari ini umat Kristiani meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus mengalami pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan.